barang siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah ganti, Allah beri pahala daripada balasan solawat yang 1 kali, Allah ganti, Allah balas 10. Dan kamu wahai umatku, kata Rasulullah, kalau bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah balas 100. Dan kalau kamu bersolawat kepadaku 100 kali, maka Allah balas, Allah ganti pahalanya daripada 1000 pahala. Maksudnya apa? Kalau kita 100 baca solawat, Allah ampunkan 100 macam dosa. Allah berikan pahala 100 macam pahala rahmat. Allah angkat derajat kalau kita 100, 1000 daripada derajat. Itu pemahaman balasan dari Allah. Lalu kata Rasulullah selanjutnya, dan wahai umatku, kalau kamu sekalian bersolawat kepadaku 1000 kali, lam yamut hatta yubshiru lahu al-jannah. Kalau kamu wahai umatku bersolawat kepadaku, membasahi lisan, menggetarkan hati, tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW, setiap harinya tidak kurang daripada 1000, mengamalkan solawat 1000 kali setiap hari, maka tidak akan pernah kamu mati, melainkan sebelum engkau mati dipertunjukkan oleh Allah Ta'ala tempatmu di dalam syurga. Ini jadi saya pesan, wasiat saya ini sebagai oleh-oleh kepada jamaah, kaum bapak, kaum ibu, dan putra putri kami. Mari kita buat hubungan baik, jalin hubungan baik sama Rasulullah dengan cara bersolawat, memperbanyak solawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mengaku umatnya Rasulullah, kita mengaku umat Nabi Muhammad, maka jangan kurang setiap hari 1000 kali sholat. Sanggup apa tidak? Insya Allah sanggup. Pertanyaannya, wah, gimana Ustaz? Jangankan 1000, 100 saja belum tentu. Ibu-ibu sanggup apa tidak? 1000 kali sholawat? Bu, ibu sanggup apa tidak? Ini masih mikir-mikir, ragu-ragu. Ini ayah-ayah sanggup apa tidak? Ayah-ayah? Insya Allah sanggup, Ustaz. Ayah-ayah semangat, sanggup katanya, Masya Allah. Oma-oma nih, ibu-ibu sanggup apa tidak? Insya. Ini anak-anak kami sanggup apa tidak? 1000 kali dah. Lama gitu. Baru dari 1000 kali sholawat. Sanggup apa tidak? Insya Allah. Ini Ustadz kasih oleh-olehnya, kasih untuk mempermudahnya, kasih triknya, dikasih caranya untuk mempermudah dan mempersingkat bagaimana supaya bisa sholawat 1000 kali bisa setiap hari kita amalkan. Ini yang penting. Saya di Bandung, Bu. Di Bandung saya buat gerakan. Ya. Apa di Bandung saya buat gerakan? Di Bandung di dalam pengajian saya kami buat program, ya, Gebu Sholawat One Day. Gerakan 1000 sholawat per hari. Itu gerakan kami di Bandung di setiap pengajian. Nah, kita sebetulnya dalam menjalin hubungan baik sama Rasulullah, ini modal dasar kita adalah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini nanti saya kasih amalannya, saya dapat ijazah dari cucunya Rasulullah. Ya, siapa itu? Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfiqih, seorang ulama muhaddis, ulama ahli hadis di Malang, Jawa Timur. Beliau kasih ijazah sholawat yang ringkas, sholawat pendek, supaya tujuannya untuk orang gemar bersolawat dan nggak malas bersolawat. Insya Allah 1 kali sholawat 1 detik. 1 kali sholawat 1 detik. Apa bisa? Nanti kita coba, kita tes ya. 1 kali sholawat 1 detik. Jadi kalau 1000 sholawat perlu berapa detik, Bu? 1000 detik. 1000 detik berapa jam? 1000 detik itu berapa jam kira-kira? 1000 detik berapa jam?
nggak sampai 1 jam, 1000 detik itu berapa? Paling sekitar nggak sampai 20 menit selesai kita 1000 kali sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz udah nggak sabar bagaimana sholawatnya, mari ikutkan saya. Cuman ijazahnya 1 kali saya baca, bapak ibu anak-anak kami harus hafal. Sanggup apa sanggup? Sanggup apa sanggup? Insya mari ikutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ikutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu doang udah. Coba kita baca. Kita sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. 1 kali sholawat. 1 kali sholawat cukup 1 detik tuh. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Maka 1 detik 1 sholawat, nggak sampai 20 menit sudah selesai kita menyelesaikan menghatamkan 1000 kali kita sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, kami ibu-ibu tahulah oma-oma ada namanya datang bulan, ada tamu tadi undang. Walaupun ibu-ibu ada tamu tadi undang datang bulan kaum perempuan, tetap sah dan boleh bersolawat. Enggak ada hijab kalau kita sholawat. Kalau baca Quran haram hukumnya. Ibu-ibu kaum perempuan membaca Al-Quran haram. Tapi kalau sholawat tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Nah ini jangan pula kita mentang ibu-ibu ada datang bulan terus, tak ada zikirnya, tak ada mengingat kepada Allah, tidak ada sholawat. Ustaz, kami sibuk di ladang, di kantor, kami sibuk olahraga, main futsal, kami sibuk di di pajak. Sambil segala aktivitas kita yang di pajak, yang di pekan, yang di kantor, yang di ladang, yang sambil berjualan, terus getarkan di hati atau di lisan. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Tambah lama, tambah lancar. Insya Allah, ya entah pakai tasbih nih, pakai tasbih digital sekarang zaman modern, ya karena dengan tasbih ini kadang-kadang yang tadinya lupa tak ingat zikir karena pegang tasbih jadi teringat zikir, ya ini kan gaul juga bu, ya gaul juga, ya jadi kita harus punya hubungan ikatan baik kita kepada Rasulullah. Kita banyak mengakui umat Rasulullah, cinta sama Rasulullah, tapi palsu belaka. Nggak ada pengorbanan menyisihkan waktu kita untuk bersalawat kepada Rasulullah. Ustadz, kami kan menghidupkan sunnahnya, menuntut ilmu, betul. Ya, itu kewajiban kita. Tapi sebagai modal dasar kita untuk meraih syafaat Rasulullah, untuk dapat manzilah kedudukan kedekatan kita dengan Rasulullah, maka modalnya perbanyak sholawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini oleh-oleh di dalam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan tentang apa pesan Rasulullah tentang Isra Mi'raj, ya, di mana dikatakan tadi ada 3 hal yang harus ditanamkan semenjak dini. Setiap didikan ajaran pertama putra-putri kita, 3 hal tadi. Yang pertama, hubbi nabiyikum, mencintai nabi kamu. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang pertama. Lalu yang kedua kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa hubbi ahli baitihi. Pendidikan dasar yang kedua setelah mencintai, mengenal Rasulullah, mencintai Rasulullah, maka itu pesan Rasulullah, mencintai keluarganya Rasulullah SAW. Nah itu tadi kita ya apa namanya dalam syair yang tidak putra-putri kita yang tadi sudah dihafalnya, ya itu sedikit sudah mewakili kewajiban kita. Cuman yang hakikatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Terkadang kita ini sudah mulai tergelincir juga di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon maaf Bapak Ibu, kita di Tanjung Balai banyak anak-anak keturunan Rasulullah di wilayah kita, tapi kita tidak mengenalnya. Di Sungai Kepayang ada kuburan, di situ anak cucunya Rasulullah, tapi orang Sungai Kepayang nggak tahu. Kami jauh-jauh dari Jawa, dari Palembang, dari Lampung ziarah ke sana. Kemarin datang tamu dari Yaman, dari Hadramut, ziarah datang ke Sungai Kepayang. Kenapa? Di situ ada cucunya Rasulullah. Di Masjid Raya kita Kota Tanjung Balai ada cucunya Rasulullah. Kami dari mana-mana, jauh dari Palembang, dari Jakarta, dari Bangil, bahkan dari Yaman, dari Hadramut, ziarah ke situ. Lah orang Tanjung Balai nggak kenal. Kenapa? Ada apa ini? Ini urusan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini hadis yang tadi saya katakan. Kadang-kadang mohon maaf, apakah ini ditutup-tutupi? Apakah ini memang sengaja dikaburkan? Apakah ini memang belum paham? Kalau belum paham kan bisa menuntut ilmu. Gak mungkin. Apakah memang sengaja ditutup-tutupi? Banyak anak cucu Rasulullah di wilayah kita Tanjung Balai. Siapakah mereka? Itulah para sayyid, para syarifah, anak cucunya Rasulullah. Pak Ustadz, Sayyid Syarifah itu kan keluarga kerabat sultan. Nah ini salah paham kita Bu. Ya, Sayyid Syarifah itu ada yang berkeluarga sebagian ke sultan, keluarga sultan jadi kerabat sultan. Sebetulnya bukan kerabat sultan. Bahkan ada di antaranya sultan, raja, dia seorang sayyid. Siapa itu? Sayyid daripada Sayyid Abu Bakar bin Husain bin Faqih di Aceh. Sebelum Sultan Iskandar. Sultan Malikus Saleh. Ya, Sultan Syarif di Palembang. Nah, di kita Kota Tanjung Balai, muftinya, ulamanya pada zaman itu siapa? Cucunya Rasulullah, Sayyid Al-Habib Ali bin Husain Al-Haddad. Di mana dikebumikan kuburannya? Pas di Masjid Raya Kota Tanjung Balai, sebelah kiri mihrab. Pintu sebelah kiri kalau kita menghadap kiblat ada itu, di situ Al-Habib Ali bin Husain Al-Haddad, muftinya, ulamanya kita Kota Tanjung Balai, Kesultanan Tanjung Balai pada saat itu. Ini kita mohon maaf, Sungai Kepayang, Asahan. Itu usaha dakwahnya dulu para ulama siapa? Sayyid Ali Hanafiyah bin Yahya, Sungai Kepayang. Pas di depan mihrab, kuburannya tua, udah ratusan tahun. Di dalam suatu sejarah diriwayatkan menurut Habib Ali Zainal Abidin Al-Segaf itu sekitar 1700 tahunan. Sekitar 1700 tahunan. Sudah ada dakwah Islam di Sungai Kepayang. Ada lagi namanya Sayyid Abid As-Segaf, Sayyid Hamzah As-Segaf, itu di Sungai Kepayang. Nah ini Bapak Ibu, kita nggak mengenal kepada anaknya Rasulullah, kepada keluarganya Rasulullah. Kenapa? Karena pendidikan kita harus kita kokohkan. Itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita wajib hukumnya mencintai